Sekar mengamati lekat gambar penari dan tentara itu. Ia memicingkan matanya, mencoba melihat detail lebih jelas. "Sekar, kamu tahu sesuatu?" Dia sedikit berharap. Dan sepertinya harapan itu terkabul. Topeng-topeng ini, Mbak. Rasanya aku sangat kenal." Sekar melihat ke atas, mencoba mengingat. Lalu, sejurus kemudian ia menoleh kepada dia. "Mbah Marni punya topeng-topeng ini, Mbak." "Terus, gimana?" Dia mendekatkan wajahnya, memastikan ia tak salah dengar. Sekar menyerahkan ponsel dia kembali. "Mbah Marni punya topeng-topeng semacam ini, Mbak." Dia membeku menatap lekat wajah Sekar yang balik menatapnya dengan wajah polos. Jelas sekali tak ada niat iseng atau apapun di sana. "Mbahmu punya topeng-topeng ini?" Sekar mengangguk pelan. "Serius?" Dia sekali lagi bertanya memastikan. "Iya, Mbak, serius. Kok aku sudah 2 harian menginap di tempatmu kan?" Dia nampak masih tak bisa percaya. "Kok aku gak pernah lihat apapun itu?" "Mbah nyimpen topeng-topeng itu di dalam kotak kayu kecil, Mbak. Dan Mbah nyimpen kotak itu di bawah ranjangnya," ujar Sekar santai. Terlihat sekali ia sangat tahu dengan apa yang dibicarakannya. "Ada juga tumbuhan selendang di situ kok, Mbak." Dia sedikit menganga mendengar jawaban Sekar. Jika Sekar tidak bercanda, ternyata memang narasumber dan semua hal yang mereka cari ada di depan mata. Bahkan tanpa tahu, dia sendiri telah tinggal beberapa hari dengannya. "Kamu pernah lihat sendiri?" Dia membalik ponselnya, mengarahkan gambar foto sejarah itu kepada Sekar. "Yang mirip seperti ini ya, Kar?" Sekar mengangguk. "Dulu pas aku kecil sampai SD tuh, Mbah, sekali setahun melakukan semacam upacara kecil, memoles topeng-topeng itu pakai buah pace. Aku kan sering ikut Mbah, kadang-kadang bantu membersihkan juga. Ada tata caranya gitu, pakai kembang-kembang juga. Aku sih nggak terlalu paham ya maksudnya," ujar Sekar sambil memeragakan gerakan memoles sesuatu. "Nah, terus nggak tahu kenapa Mbah nggak pernah melakukan itu lagi. Terakhir kali sih kayaknya pas lulus SD, sekitar 6 tahunan lalu. Terus sampai sekarang topeng kayu ini disimpan dalam kotak ya, Kar? Di bawah ranjangnya Mbah." Dia mencoba membuat kesimpulan dari semua cerita Sekar. "Betul, Mbak," balas Sekar sambil tertawa. Mendengar jawaban itu, jantung dia berdebar kencang. Seluruh tubuhnya seperti penuh dengan semangat menggebu. "Aku boleh lihat topengnya enggak?" Dia bertanya lirih. Sekar terdiam sambil memainkan ujung bajunya. "Aku mohon, Kar," tambah dia. "Kan Mbak jarang banget keluar kamar, Mbak. Gimana mau lihatnya?" Sekar terlihat sedikit ragu mengabulkan permintaan dia. "Aku gak mungkin kan tiba-tiba ngomong mau pinjem kotak di bawah ranjang." "Aku gak minjem, aku cuma perlu lihat sebentar aja, Sekar." Dia mencoba merayu Sekar untuk membantunya melihat topeng itu. "Aku sih gak masalah ya, Mbak." Sekar memajukan bibirnya. Ia juga ingin membantu dia. "Tapi gimana caranya, Mbak?" Dia ikut terdiam. Ia berpikir keras, mencoba menyusun rencana. Beberapa lamanya ia duduk bersandar di tembok sambil melipat lengan. "Kamu bisa ajak Mbah Marni keluar rumah sebentar, 5-10 menitan gitu." Dia tersenyum, mendapat semacam gambaran dalam kepalanya. "Nanti aku bisa masuk lewat pintu dapur, kebun belakang tuh. Lalu aku masuk ke kamar Mbah buat melihat topeng itu sebentar saja." Sekar mengernyitkan wajahnya. Ia terlihat kurang setuju dengan rencana dia, yang menurutnya sangat kurang sopan menyelinap ke kamar mbahnya sendiri. "Aku mohon ya, Sekar." Dia menggenggam kedua tangan gadis itu. "Sebentar aja. Aku janji gak bakal ngelakuin apapun. Aku cuma pengen lihat saja benda-benda itu." Sekar menarik nafas panjang. Ia menatap lekat wajah dia yang nampak memelas, membuatnya tak tega. "Mungkin besok sore ya, Mbak. Habis mandi aku bisa ajak Mbak ke teras bentar.
Tapi gak lama ya mbak, ujar Sekar menyetujui permintaan dia. Ore, dia refleks mendekap Sekar karena girang. Makasih ya Sekar. Makasihnya nanti aja mbak, kalau mbak dia udah lihat topengnya. Sekar tersenyum. Ia merasa sangat nyaman dalam dekapan dia. Tumbuh tanpa saudara hanya berdua dengan simbahnya, membuat Sekar seperti menginginkan sosok kakak seperti dia. Dia melepas dekapannya, meraih lembaran-lembaran artikel yang tertumpuk di dekat laptopnya. Aduh, aku harus nyiapin apa ya? Ia mulai membuat coretan-coretan acak, menyusun rangka tambahan materi sambil bergumam sendiri. Berarti, kalau topeng-topeng ini beneran ada, dia menulis dengan cepat, tak peduli dengan kerapian tulisannya. Maka bisa jadi ini adalah bukti bahwa kesenian tari kedok Banyuwangi beneran ada. Sekar melirik keluar jendela. Langit yang berwarna keunguan menandakan bahwa sebentar lagi gelap tiba. Ia harus kembali ke rumah dan menemani si Mbah. Mbak, aku balik dulu ya. Sekar beranjak dari duduk sambil merapikan lutut dasternya. Oke, balas dia singkat sambil terus menulis rangka paragraf. Jangan lupa besok ya. Sementara itu di sisi lain, di mana nih aku? Agung mengedarkan pandangan ke sekeliling. Namun ia tak bisa melihat apapun, hanya kegelapan pekat yang menyelimutinya seperti hampa. Ia terus berjalan dengan tangan terjulur, melewati rerumputan basah. Hawa di sekitarnya terasa dingin menusuk. Lalu Agung berhenti berjalan. Ia memicingkan matanya, menatap beberapa pendar lembut kekuningan tak jauh darinya. Ada cahaya, gumam Agung. Ia pun mempercepat langkahnya menuju cahaya itu. Semakin mendekat, Agung bisa melihat semakin jelas apa yang ia tuju. Sebuah bangunan pendopo berukuran sedang, dengan beberapa tiang obor yang menyala menerangi di sekitarnya. Dan tepat di tengah pendopo itu, ada seseorang gadis berambut panjang yang sedang menari. Gadis itu melenggok tanpa suara musik apapun, dan tak ada seorang pun. Hanya ada gadis berkemben batik yang sedang memainkan selendang dengan posisi membelakanginya. Agung berjalan mendekat tanpa gadis itu sadari. Gerakan tangannya terlihat begitu luas, jemarinya lentik seperti bunga yang mengembang, lekuk tubuhnya yang terbalut jarik terlihat mengalir, dan bendar cahaya obor yang membuat kulit langsatnya terlihat berkilau. Sebuah gerakan tarian yang terasa indah sekali, membuat merinding. Tak bisa dilukiskan dengan kata, membuat Agung seolah terhipnotis untuk menginjakan kakinya di ubin pendopo dan menghampiri gadis penari itu. Permisi mbak, ujar Agung sedikit ragu. Gadis itu menolehkan kepalanya. Sebuah topeng kayu berwarna kulit telur menyambutnya, membuat Agung sedikit tersentak mundur. Sebuah topeng dengan guratan wajah yang begitu dingin. Gadis itu memainkan selendangnya, mengalungkannya ke leher Agung. Ia seperti ingin mengajak Agung menari. Maaf, sebenarnya ini aku ada di mana ya? Agung menoleh ke sekeliling, mencoba mengenali tempat itu. Gadis itu tak menjawab. Ia terus saja melenggok di hadapan Agung. Sementara mahasiswa itu hanya berdiri diam, membuatnya merasa sangat penasaran dengan sosok di balik kedok kayu tersebut, sehingga Agung pun terlepas bertanya, "Kamu siapa?" Seketika gadis itu berhenti menari. Ia menurunkan tangan dan selendangnya, mematung begitu saja. Keduanya berdiri berhadapan saling menatap beberapa lama. Agung menelan ludahnya. Sedikit ragu ia mengangkat tangannya, memegangi bagian bawah topeng itu. Lalu perlahan Agung menggeser topeng itu dari wajah si gadis. Astaga, batin Agung. Sebab sebuah paras cantik menyambut matanya. Paras seorang gadis usianya mungkin lebih tua sedikit. Gadis itu hanya diam, memandangi wajah Agung dengan mata yang lentik mengerling. Bibirnya yang merah alami tersenyum tipis malu-malu. Aroma samar melati di bahu dan lehernya yang terbuka memenuhi kepala Agung, membuat seluruh sisi maskulinnya seolah memberontak ingin lepas. Tangan Agung refleks merengkuh pinggang gadis itu, lalu ia mendekatkan bibirnya. Di sisi lain, Agung terbangun dengan kepala sedikit pusing. Matahari di luar telah meninggi, menembus sela jendela tepat di wajahnya. Agung menyipitkan mata karena silau. Mimpi. Enak banget ya tidurnya, kata dia masuk ke ruang serbaguna sambil membawa bungkusan nasi. Jam segini baru bangun. Agung mengusap wajahnya dan beranjak bangun. Semalam mereka tidur bertiga dalam ruangan itu. Irma dan Agung tidur di dekat pintu, sementara dia di sisi lain ruang bes.
mereka membuat sekat darurat menggunakan tas carrier. "Irman mana?" tanya Agung celingukan mencari sosok teman laki-lakinya. "Ke kota, beli keperluan kita sama isi bensin." Dia duduk di lantai, menata 2 piring nasi bungkus yang ia bawa. "Nih, sarapan, Gung." "Beli nasi di mana, Di?" Agung cengengesan, tepat sekali bangun tidur disuguhi sarapan. "Tadi pagi pergi ke pasar sama Sekar," jawab dia sambil memulai menyantap nasi miliknya. "Aku balik duluan, Sekar masih di sana jualan." Keduanya sarapan sambil berbincang tentang rencana ke depan untuk tugas mereka. Agung dan Irman akan menunggu Pak Rohman pulang dari Surabaya, yang mana beliau akan membantu mereka untuk mewawancarai Mbah Marni perihal tarik kedok itu. Sedangkan dia untuk sementara mungkin akan melanjutkan mengerjakan tugas miliknya sendiri. Selepas sarapan, Agung memutuskan untuk menyusul Irman ke kota, sekalian mengisi tangki motornya. Ia membawa tas ransel kecil untuk membawa beberapa barang. "Kamu mau ke kota juga?" Dia nampak sedang merapikan ruang bias mereka. "Iya, mau nitip apa?" Agung mengikat rambut gondrongnya sambil memanasi mesin beberapa menit. Dia menggeleng. "Udah nitip sama Irman tadi." Agung memasukkan gear pada posisi 1, lalu ia memutar tuas gas, melajukan motornya perlahan melintasi jalanan tanah berbatu. Udara terasa segar oleh hijaunya perkebunan di sekitar desa. Beberapa kali Agung menyapa warga yang kebetulan berpapasan dengannya. Tak butuh waktu lama, ia sudah hampir melintasi jembatan, lalu ia memicingkan matanya. Di kejauhan, terlihat seorang perempuan berdaster batik yang sedang berjalan ke arah yang sama dengannya. Ia menenteng sebuah tas belanja besar. "Loh, kata dia si Sekar sedang di pasar." Agung bergumam dalam hati. "Ya sudahlah, mungkin aku boncengin aja Sekar, toh 1 jalur." Agung mempercepat laju motornya, mendekati perempuan di depannya itu. Lalu saat sudah dekat, ia tersenyum sambil menyapa, "Sekar." Sementara itu, sebuah pesan masuk di handphone dia. "Di, aku sama Agung masih muter-muter kota sebentar. Kami balik habis sore, sampai gantasan maghrib," tulis Irman di pesan. Dia pun membacanya yang dikirim Irman kepadanya. Kebetulan sekali bagi dia. Ia memasukkan ponsel BlackBerry-nya ke dalam saku kemeja. Lalu dia berjalan pelan menyeberangi jalan sambil mengawasi ke arah rumah Mbah Marni. Tadi pagi selama di pasar mereka berdua sempat berdiskusi untuk mematangkan rencana ini. Nanti selepas asar, setelah membantu mbahnya mandi, Sekar akan mengajak Mbah Marni untuk duduk di bangku bambu teras, menikmati suasana sore yang cerah. Di saat itulah, dia bisa menyelinap masuk ke kamar Mbah Marni untuk melihat topeng-topeng kayu yang ada. Klik, "Ayo Mbah, hawanya enak." Sekar membuka pintu ruang tamu sambil menggandeng Mbah Marni berjalan. "Seger banget sore-sore gini loh Mbah." Mbah Marni berjalan tertatih, berpegangan pada tangan cucunya. Ia nampak senang melihat suasana di luar. Sekar yang melihat dia di dekat rumah mengangguk kepadanya. Dia menarik nafas panjang. Setelah berlari melewati tembok samping rumah Mbah Marni, ia berputar di kebun yang berisi tanaman sayuran, lalu berhenti tepat di pintu belakang rumah itu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu yang terbuat dari kayu dan seng itu agar tidak bersuara, lalu bergegas menyeberangi dapur. Ia berjingkat melintasi ruang tamu, di mana dari sini terlihat Sekar dan mbahnya sedang duduk berdua di teras. Dia pun menyelinap ke balik kamar si mbah yang tertutup gorden. Tanpa membuang waktu, dia segera memutari ranjang dan berjongkok di bawah. Ia menyibak spray yang menggantung sampai lantai. Dia mengibaskan tangan di depan hidungnya. Bagian bawah ranjang ini sedikit berdebu, membuatnya terbatuk-batuk keras. Lalu matanya menyapu seluruh tempat di bawah ranjang. Ada beberapa kardus dan benda lain di bawah sini. Lalu pandangan dia tertuju pada sebuah kotak kayu di ujung lain ranjang. Di sini rupanya. Dia mengulurkan tangannya. Ia menggenggam satu sisi kotak itu dan menariknya keluar dari bawah ranjang. Kotak itu seukuran kardus air mineral kecil, berwarna hitam mengkilat walau sudah usang. Kotak kayu yang dipenuhi ukiran khas motif Banyuwangian. Juga ada ukiran aksara Jawa yang terbaca, "Waringin Karamat." Di atasnya, tulisan itu ditulis. Tak ada kunci atau apapun di kotak itu, yang nampaknya hanya berupa kotak penyimpanan biasa. Waringin Karamat.
Jantung dia berdebar kencang saat ia memegangi tutup kotak itu. Lalu perlahan, ia mendorong tutupnya ke atas. Mata dia melebar mengamati topeng yang diletakkan berjajar dengan kelopak-kelopak bunga kering bertebaran. Di bawah topeng, terdapat beberapa helai selendang sutra tua yang dilipat sedemikian rupa sebagai alas. "Ini dia," ujar dia pelan. Ia menahan nafasnya penuh semangat. Topeng-topeng yang mirip, bahkan sama persis dengan yang ada di gambar foto sejarah itu. Ukiran ornamen hiasannya, warna-warnanya. Dia sangat hafal karena ia berkali-kali melihat foto itu. Ini adalah bukti bahwa kesenian topeng itu nyata dan pernah ada di Banyuwangi. Ini adalah bukti yang mungkin akan mengungkap kenapa sesuatu yang seindah ini seolah hilang begitu saja dari sejarah. Jarinya gemetaran menyentuh salah satu topeng. Terasa dingin khas kayu. Ukirannya begitu halus dan presisi. Juga variasi warna catnya yang saling melengkapi. Ini adalah topeng ukiran yang bernilai seni tinggi. Mata dia dengan cermat mengamati indahnya 4 topeng yang tergeletak di dalam peti kayu itu. Tunggu, 4? Bukannya set topeng ini disebut sebagai Pancawanda karena ia terdiri dari 5 macam? Di sini ada topeng berwarna yang merah terang, merah pekat, kulit telur, dan topeng putih berhiaskan ornamen hitam. Satu topeng yang berwarna putih polos tidak ada di dalam kotak, yaitu topeng Panji. Dia merabai seluruh sisi dalam kotak. Barangkali terselip di balik selendang atau bagaimana, namun ia tak menemukan apapun. Aneh, kemana satu topeng lainnya? Dia mendenguskan nafasnya. Topeng ini sudah berusia puluhan tahun. Mungkin satu topeng lagi telah rusak atau bagaimana sehingga hanya tersisa 4. Dia segera meraih ponsel dari dalam saku kemeja. Ia menyalakan kamera, lalu membidikkan lensa ponselnya tepat di atas kotak yang terbuka itu. Klik, dia melihat layar ponselnya. Memastikan bahwa hasil kameranya bagus. Ternyata tidak. Ia terlalu cepat menggerakkan ponselnya, sehingga hasil gambarnya blur. Sekali lagi dia membidikkan ponselnya dan mengambil beberapa gambar sekaligus. Dan hasilnya sama saja. Gambarnya tak ada yang bagus. Dia menghela nafas sebal. Ia mengamati suasana di sekitarnya. Memang jendela kamar Mbah Marni yang menghadap timur membuatnya remang saat sore, sehingga kurang bagus digunakan untuk memotret. Apalagi benda di dalam kotak. Menyalakan lampu untuk mendapatkan gambar yang tajam rasanya bukan ide bagus, sebab ia sedang menyelinap. Dia pun meraih salah satu topeng berwarna merah pekat. Ia hendak memotret topeng itu satu persatu dengan mengarahkannya di tempat yang sedikit lebih terang. Sementara itu, di teras rumah, "Mbah mau kembali ke kamar," seru Sekar dari luar dengan suara agak keras. Nampaknya Sekar sengaja untuk memberitahu bahwa si pemilik kamar akan kembali. Gawat! Dengan tergesa dia menutup peti itu dan mendorongnya masuk ke bawah ranjang. Lalu ia bergegas menuju pintu gorden dan mengintip sejenak ke arah teras. Ia bisa melihat Sekar sedang memegangi lengan Mbah Marni, membantunya berdiri dari bangku. Dia berlari cepat menuju dapur, lalu keluar dari rumah itu. Perlahan ia menutup pintu belakang sampai benar-benar tertutup. Dia menghela nafas panjang penuh kelegaan. Ia telah berhasil melihat topeng-topeng itu tanpa membuat masalah. Kini ia bisa kembali ke ruang serbaguna dan menceritakan semuanya kepada Agung dan Irman. Lalu, saat dia hendak melangkah meninggalkan tempat itu, ia baru menyadari ada sesuatu di tangannya. Tak sengaja ia bawa sebuah topeng kayu berwarna merah pekat. Topeng Kelana. Astaga. Di sisi lain, Agung dan Irman baru saja tiba dari kota saat maghrib menjelang. Keduanya memarkir motor di sebelah ruang bes. Dan begitu masuk, betapa terkejutnya mereka melihat dia sedang duduk di dalam dengan sebuah topeng berwarna merah pekat. Agung dan Irman bertanya dari mana dia mendapatkan topeng itu. Lalu dia pun menceritakan semuanya tentang rencananya bersama Sekar, tentang kotak kayu di bawah rumah Mbah Marni. Jadi memang foto sejarah itu asli. Kesenian tari kedok Banyuwangi dulu memang benar pernah ada. Dia tersenyum puas, menunjukkan topeng Kelana di tangannya. Jadi benar bahwa Mbah Marni tahu sesuatu tentang tari kedok. Agung mengusap dagunya, bahwa ternyata memang ia menyembunyikan sesuatu tentang desa ini. Aku bahkan sempat ambil foto topeng-topeng itu di dalam kotak kayu tadi.
Dia menoleh ke arah ponsel BlackBerry-nya yang sedang ia charge. Nah sekarang, tinggal bagaimana caranya aku balikin topeng ini ke kotak itu lagi. Kok bisa? Tanya Irman. Ya kan nggak sengaja ke bawah. Dia meletakkan topeng kelana di atas karirnya. Nggak sengaja? Irman menatap dia tajam. Dengan ada suara meninggi. Dia dan Agung menatap Irman sedikit bingung. Kamu merencanakan untuk menyelinap masuk ke kamar seseorang, membuka-buka barang pribadi. Itu kamu bilang gak sengaja? Irman mendengus, menggeser duduknya lebih dekat ke arah dia. Iya tapi kan, kamu Irman menuju gadis itu tepat di depan wajahnya. Kamu itu selama ini adalah orang yang paling waras di antara kita. Kamu adalah orang yang paling rajin, paling dewasa. Dan bisa-bisanya kamu nekat melakukan hal begini. Dia menatap Irman, tertegun. Ia tak menyangka akan mendapat reaksi seperti itu. Tapi kan aku ngelakuin ini demi topik tugas kalian. Dia mencoba membela diri. Dan dengan ini sudah jelas bahwa materi kita nanti bukan jalan buntu. Lah terus kamu mau nulis apa di skripsi nanti? Bahwa kesenian tari ini terbukti ada dengan cara kamu menyelinap masuk ke rumah orang tua. Irman nampak sangat sebal. Apa yang kamu lakukan ini gak etis. Nyalahin aturan dia. Agung hanya diam mengamati kedua sahabatnya. Ia masih menyimak dan mulai menimbang pendapat mereka. Terus maumu gimana? Mungkin yang aku lakukan ini salah, tapi setidaknya aku melakukan sesuatu demi jalannya penelitian kita. Dia balik menunjuk ke arah Irman. Sedangkan kamu seharian ini ngapain? Bukannya sudah kami jelasin kemarin. Kita akan melakukan wawancara ulang bersama Pak Rohman. Irman menarik nafas panjang, memijit kepalanya. Kan cuman perlu nunggu dia balik besok dari Surabaya. Dia menatap ke arah Agung. Menurutmu gimana? Apa yang aku lakukan salah? Agung menyisipkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku sih berterima kasih sama kamu, ujarnya pelan. Kamu mau bertindak sejauh itu demi membantu tugas akhir kami. Dia tersenyum mendengar itu. Akhirnya ada yang menghargai hasil jerih payahnya. Tapi apa yang Irman bilang itu benar, Senyum di wajah dia seketika menghilang. Kita datang ke sini sebagai tamu yang ingin mengadakan penelitian secara baik-baik. Kita ke sini walaupun menggunakan biaya mandiri, tapi masih membawa nama kampus. Kamu terlalu mengejar hasil sampai rela melakukan hal begini. Jadi kalian menyalahkan aku? Dia tak terima. Aku mengisap rokoknya sekali lagi. Nggak juga, tapi aku kurang setuju. Aku sangat tidak setuju, ujar Iman datar. Apa yang kamu lakukan ini sangat memalukan, dia. Kamu menyelinap ke kamar orang. Irman menunjuk ke arah rumah Mbak Marni di luar ruang BES. Aku sama Agung yang berangsaan aja gak kepikiran ngelakuin hal seperti itu kok. Dia menahan nafasnya penuh emosi. Dan Sekar, kamu bahkan mengajaknya untuk melakukan hal begitu, bahkan kepada mbahnya sendiri. Kamu mikir apa, Kata Irman. Sekar kurang baik apa sama kita? Kali ini nada bicaranya sedikit lebih lembut. Mendengar nama Sekar disebut, dia mulai memikirkan ulang semua. Dan kini perlahan rasa bersalah mulai merayap dalam dirinya. Kamu harus minta maaf sama Sekar. Irman meraih topeng kelana yang ada di atas carrier. Dan besok kita akan mengembalikan ini. Man, Agung menyentuh bahu Irman, menunjuk ke arah dia dengan dagunya. Sudah, Man. Dia duduk di matras sambil menundukkan kepalanya. Ia mematung diam dengan bahu berguncang pelan. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Irman tak bisa melihat jelas, tapi ada tetesan air yang berjatuhan. Terdengar suara isak lirih. Dia berusaha sekuat tenaga menahan tangisnya. Irman berdecak sambil menyambar kotak rokok. Ia beranjak dari duduk dan berjalan keluar ruangan. Irman berdiri di dekat pintu, melirik ke dalam. Terlihat Agung mendekati dia sambil berbicara kepadanya, berusaha menenangkannya. Irman menyandarkan badan di tembok sambil mengisap rokoknya dalam. Lalu ia menghela nafas panjang, menghembus asap putih membumbung. Pandangannya menerawang ke langit yang telah gelap. Ia tak pernah bisa melihat dia menangis seperti itu. Sementara itu, cuitan burung-burung gereja riuh bersahutan menandakan pagi telah datang. Irman menguap lebar, meregangkan badannya.
Sejenak ia mengucek mata sambil memandang sekeliling. Kepalanya masih terasa ngantuk sekali. Tepat di sebelahnya, Agung masih bergelung dengan iler membasahi matras. Lalu gadis itu tak ada di tempat. Rasa kantuk Irman hilang seketika ia bergegas membuka pintu ruang bes dan mencari dia di sekitar bangunan itu. Namun dia tak ada dimanapun. Cekak. Dia keluar dari kamar mandi, mengenakan kaos dan celana panjang santai. Ia sedang mengeringkan rambut panjangnya yang basah dengan handuk. Keduanya bertatapan lama dengan sedikit ketegangan di antara mereka. Lalu dia berjalan menuju ruang bes, seolah tak terjadi apa-apa, dan melewati Irman begitu saja. Dia duduk di matrasnya yang agak terpisah sambil memasukkan baju-baju kotornya ke dalam kantong plastik. Irman berdehem pelan, lalu mendekati dia dan ikut duduk di sebelahnya. "Sorry, Di," Irman setengah berbisik. "Kemarin aku agak kelewatan, Di. Maaf ya." Dia mengikat kantong plastiknya. "Enggak, kamu bener kok, Man. Apa yang aku lakuin itu salah. Nanti aku akan minta maaf sama Sekar dan Mbah Marni," tambahnya. "Kamu mau aku temenin untuk minta maaf?" Irman menawarkan diri. Dia tersenyum manis. Ia menggelengkan kepalanya. "Nggak perlu, aku yang bikin salah. Aku yang harus minta maaf. Kalian nggak perlu ikut nanggung salahku." Irman mengangguk mengerti. "Rencana kamu hari ini apa?" tanya dia. "Mungkin aku akan pergi ke perpus lagi, Di. Nyari tambahan materi dan pertanyaan. Sore ini Pak Roma nyampe Banyuwangi. Jadi nanti malam aku akan koordinasi sama dia." Irman menjabarkan apa yang akan ia lakukan. "Besok kita wawancara sama mereka." Sementara itu dia meraih topeng kelana di atas karirnya. "Aku akan nunggu Sekar pulang dari pasar. Baru sekalian ikut ke rumahnya ketemu Mbah Marni." "Yakin gak mau aku temenin?" Irman tersenyum menggoda. Gak takut dipukulin lagi sama Mbah Marni?" "Enggak sih, toh ada Sekar." Dia tertawa kecil. "Oke kalau begitu." Sementara itu, Agung bertanya. "Irman ke kota lagi?" tanya Agung yang baru saja bangun tidur. Ia nampak sedang menghabiskan nasi bungkus sarapannya. "Iya, mau nyari materi katanya," jawab dia sambil merapikan ruangan. Tak banyak yang perlu dilakukan karena ukuran ruangan yang tak terlalu luas. Namun Irman dan Agung selalu berhasil membuat ruangan ini seperti kapal pecah. "Si Irman itu ya, hobi banget pergi gak ngajak-ngajak." Agung memajukan bibirnya sebal. "Kamu mau nyusul Irman ke kota lagi kayak kemarin?" "Enggak lah." Agung meremas bungkus nasinya dan melemparkannya ke tempat sampah. "Aku mau ke pasar aja hari ini." "Ke pasar?" Dia menatap Agung penuh selidik. "Kamu mau nyari Sekar?" "Oh iya, enggak dong. Aku ketemu cewek cantik kemarin." Agung terkekeh. "Barangkali nanti ketemu lagi di pasar." "Oh, kirain ngincer Sekar." Dia ikut tertawa. "Awas loh kalau kamu macam-macam sama dia." Agung menyulut rokoknya. "Wajib sesudah makan." "Kan udah aku bilang, Di, bukan Sekar. Tenang aja deh." Pukul 10:15, dia nampak mematut dirinya dalam cermin kecil kotak bedaknya. Ia ingin terlihat sedikit lebih rapi daripada biasanya. Beberapa kali dia melirik ke jam tangannya untuk memastikan saja bahwa Sekar sudah pulang. Biasanya jam segini sih udah dari rumah dia. Dia menutup kotak bedaknya. Ia menarik nafas panjang untuk menyiapkan mentalnya. "Aku harus berani minta maaf sama Sekar dan Mbah Marni," gumam dia kepada dirinya sendiri. Lalu dia menatap topeng kayu merah pekat di atas karirnya. Dengan sedikit gusar ia meraihnya kasar. Gara-gara ini. Dan tanpa sengaja, ia menyenggol tas ransel kecil di dekatnya. Tas itu terguling, memperlihatkan sesuatu yang tergeletak di baliknya. Sebuah benda yang terbalut kain batik bermotif gajah oling. Dia menatap benda itu beberapa lama. Apa itu? Ia tak pernah melihat benda itu di sini sebelumnya, dan ia yakin itu bukan milik Agung maupun Irman. Dia menggeser duduknya, membuka ikatan kain batik itu. Lalu, seketika ia keheranan saat melihat isinya. Loh, ini kan? Bersambung. Kengerian apa yang akan terjadi setelah ini? Bagian berikutnya akan lebih
seram dibanding bagian sebelumnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kutukan Kedok Panji bagian berikutnya. Sebuah kisah dari Andi Yuda, akun Wattpad Embek Ganteng. Sampai jumpa ya. Terima kasih teman-teman.